warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terbang tinggi layang-layang, tinggi sampai ke angkasa raya. Saya bersekolah di MIT Ar-Rayhan Lawang. Nama saya Al-Khalifi Rasya Anwadira. Hari ini Rasya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Penerimaan Wahyu Pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ayo dengarkan ya ceritanya Kak Rasya bersama kelinci dan juga bebek. Siapa yang mau mendengarkan? Yuk, yuk. 1, 2, 3. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun 12 Rabiul Awal, tahun gajah, yang dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah binti Wahab dan ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, saya telah melahirkan anak laki-laki. Saya akan menamakannya Muhammad. Andai kata ayahnya bisa melihatnya. Nah, adik-adik dan teman-teman, ayah Nabi Muhammad meninggal dunia saat Nabi Muhammad baru 3 bulan di dalam kandungannya ibunya. Nah, ibunya juga meninggal saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, teman-teman. Jadi, Nabi Muhammad sudah yatim piatu saat umur 6 tahun. Nah, begitu teman-teman. Rasya lanjutkan dulu ya ceritanya. Saat Nabi Muhammad lahir, masih banyak orang-orang yang suka berbuat maksiat, seperti merampok, berjudi, mabuk-mabukan, berperang, menyembah berhala, dan lain-lain. Oh iya teman-teman, Nabi Muhammad SAW sudah mempunyai tanda-tanda kenabian sejak kecil, teman-teman. Ada 3 tanda kenabian yang saat ini Kakak Rasya akan jelaskan. Tapi sebagainya kapan-kapan ya di video lainnya. Yang pertama, perkembangan Nabi Muhammad saat kecil. Saat berusia 5 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Saat berusia 9 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa mengomong, teman-teman, berbicara. Saat usia 2 tahun, Nabi Muhammad dilepas untuk mengembala kambing bersama teman-temannya. Dan yang paling istimewa, teman-teman, saat kecil Nabi Muhammad dibelah dadanya untuk dikeluarkan segala maksiat dan perbuatan-perbuatan jelek lainnya. Dibelah oleh malaikat Jibril. Lalu bukti yang kedua, pengasuhan pamannya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah tamak, tidak pernah sombong, bersahaja, perilakunya baik, dan yang baik-baik lainnya. Jadi begitu teman-teman. Yang ketiga, ada tanda-tanda kenabian yang namanya Hatamun Aubuah. Pada kenabian ini terletak di 2 pundak Nabi Muhammad SAW yang berupa tai lalat berwarna hitam kekuningan. Nah, begitu teman-teman. Begitu kelinci dan bebek. Sekarang kalian sudah mengerti kan? Oh iya, saya sudah mengerti Kak Rasya. Nah, begitu Kakak Rasya lanjutkan ya ceritanya. Nabi Muhammad tidak menyukai perbuatan maksiat. Jadi Nabi Muhammad lebih suka menyendiri, teman-teman. Nabi Muhammad sangat suka menyendiri saat berumur 40 tahun, teman-teman. Nah, jadi Nabi Muhammad ini jarang ke Mekah karena masih banyak patung-patung berhala yang disembah, teman.
Begitu. Nabi Muhammad beribadah mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman. Oh iya, Nabi Muhammad beribadah di tempat yang tidak jauh dari Mekah, yaitu di Gua Hira. Di Gua Hira. Nah, begitu teman-teman. Nabi Muhammad dulunya hanya beberapa hari di Gua Hira, tapi lama-kelamaan Nabi Muhammad agak lama, dan agak lama. Contohnya begini teman-teman, Nabi Muhammad pergi membawa bekal. Jika bekalnya habis, Nabi Muhammad pulang teman-teman, mengambil bekal yang disiapkan oleh istrinya, yaitu Khadijah, teman-teman. Begitu. Oh iya teman-teman, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada umur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Nah, begitu teman-teman, Nabi Muhammad beribadahnya untuk semoga Nabi Muhammad bisa memperbaiki kaumnya yang suka berbuat maksiat. Karena Nabi Muhammad prihatin teman-teman, jika kaumnya harus dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Nabi Muhammad prihatin teman-teman. Begitu. Oh iya, saat berumur 40 tahun, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat istimewa, yaitu seperti judulnya, menerima wahyu pertama di Gua Hira. Begini ceritanya, tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh seorang malaikat yang menyampaikan wahyu. Ayo, siapa namanya? Ya betul adik-adik, namanya Malaikat Jibril. Kakak Rasya lanjutkan ya. Nabi Muhammad sangat menggigil ketakutan dan keringetan sampai membasahi seluruh tubuhnya. Dia sangat ketakutan. Lalu Malaikat Jibril berusaha mendekati Nabi Muhammad. Lalu Malaikat Jibril mengucapkan, "Iqra, bacalah," kata Malaikat Jibril. Nabi Muhammad berkata, "Ma'a Nabi Qori, saya tidak bisa membacanya." Begitu teman-teman, Malaikat Jibril mengulanginya sampai 2 kali, tetapi jawabannya sama saja, "Ma'a Nabi Qori, saya tidak dapat membacanya." Lalu Malaikat Jibril menuntut Nabi Muhammad untuk bisa membacanya. Oh iya teman-teman, surat yang dimaksud ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kakak Rasya bacakan ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, ayat pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat, Dia yang mengajarkan manusia menggunakan pena. Ayat kelima, yang mengajarkan manusia apa yang diketahuinya. Begitu adik-adik, itu tadi ayat dan artinya surat Al-Alaq. Begitu. Nah, kakak Rasya lanjutkan ya. Nabi Muhammad awalnya tidak bisa membaca ayat itu tadi teman-teman. Tapi lama-kelamaan Nabi Muhammad bisa membacanya.
Bahkan Nabi Muhammad bisa menghafalnya. Hebat kan? Setelah Nabi Muhammad bisa membacanya dan menghafalnya, malaikat Jibril tiba-tiba menghilang. Nah, di waktu menghilang itu Nabi Muhammad cepat-cepat pulang menemui istrinya Khadijah. Dia menceritakan peristiwa yang dialami olehnya. Lalu Khadijah menenangkan Nabi Muhammad. Khadijah berkata, "Suamiku, tenanglah." Nah, begitu teman-teman, Khadijah tidak memikirkan cerita yang dialami Nabi Muhammad SAW itu hanya ilustrasi ataupun khayalannya. Khadijah percaya bahwa Nabi Muhammad benar-benar mengalami peristiwa itu. Nah, peristiwa Khadijah percaya inilah kepada Nabi Muhammad yang diingat Nabi Muhammad sampai Khadijah meninggal dunia. Teman-teman, begitu. Masa lanjutkan ya. Nah, setelah Nabi Muhammad tenang dan selesai menceritakan peristiwa yang dialaminya, Khadijah bergegas menemui sepupunya yang menjadi pendeta yang bernama Waraqah bin Nawfal. Lalu Khadijah segera menceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Waraqah bin Nawfal, kejadian ini biasa terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Khadijah akhirnya tenang dan puas. Khadijah lalu pulang dan bertekad mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Lalu Khadijah tidak membantu dakwah Nabi Muhammad hanya sedikit, tapi sangat banyak yang dikorbankan Khadijah, uangnya ataupun tenaganya. Karena itu, saat Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad hidup sederhana karena kekayaannya digunakan untuk berdakwah, teman-teman. Begitu ceritanya, teman-teman. Alhamdulillah, cerita ini sudah tamat. Oh iya, teman-teman, cerita ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 sebelum Masehi. Adik-adikku yang tampan dan cantik. Nah, begitu ceritanya. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus menaatkan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu teman-teman dan adik-adik. Sekian ya. Hei kelinci dan bebek beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.